Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat, wa ibu jemaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang luar biasa kepada kita pada bulan yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, man qama ma'al imam hatta yansarif kutibahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya pahala salat satu malam suntuk. Jadi keutamaan salat malam Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tinggal 2 malam lagi kan. Man qama ma'al imam hatta yansarif. Kita berdiri salat malam bersama imam. Kalau di luar Ramadan itu kan salat tahajud namo kan, salat witir. Bisa juga berjemaahnya, tapi di rumah antara suami dan istri dan anak-anaknya bisa. Tapi itulah keutamaannya bulan Ramadan. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa perkara tentang masalah zakat itu berdasarkan pertanyaan warga dan juga hasil diskusi awak kan tentang masalah zakat. Jadi tadi lewat bacakan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya di situ kata-kata zakat ada rupa innamas shadaqah. Jadi sesungguhnya artinya zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir miskin, fuqara wal masakin, wal amilin 'alaiha, amil yang bekerja atasnya, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya, maksudnya mu'allaf. Kemudian wa fir riqab, membebaskan budak, wal gharimin, kok banyak nih kan orang-orang yang menanggung hutang, wal gharimin, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wa ibnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil. Faridatan minallah, merupakan kewajiban dari Allah bagi orang-orang yang sampai nisab hartanya. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan kadang kalau lado ke gayo itu kebanyakan muzaki uang kayu berzakat mendekati kayu, dan termasuk kita membayar zakat fitrah, kewajiban zakat fitrah. Jadi kan kadang ada ndak ada dong dulunya dapat dan amplopnya kan itu dulu dapat amplopnya tuh. Kalau ndak ada ngodongo lah sudah gak berzakat sianu bulan. Kalau ndaknya minta tilenya kan itu kalau ndak aja kau sendiri juluk lenya. Jadi boleh minta zakat kau? Minta zakat boleh? Boleh. Itulah boleh untuk zakat awak, tapi kok ditorangkan apanya kan hadisnya. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Qubaisah. Qubaisah. Jadi datang ke Nabi Rasulullahnya, dan menanggung hutang. Punya hutang. Jadi bayar dan harta zakat. Ini Qubaisah hadis riwayat Muslim. Jadi apa kata Nabi sallam? Tunggulah. Bekoklah datang uangnya mantan zakat, aku perintahkan orang-orang untuk memberimu harta zakat.
Kemudian Nabi bersabda, wahai Qubaisah, ikut yang perlu bawa. Minta bolehnya, minta zakat kau tapi sesuai keadaannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Qubaisah, sungguh meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi 3 macam orang. Itu 3 bolehnya. Yang pertama, seorang laki-laki yang mempunyai tanggungan hutang, kemudian dihalalkan baginya meminta-minta hingga lunas. Kemudian menahan diri dari meminta-minta itu setelahnya. Jadi orang yang menanggung hutang, hutang boleh minta harta zakat. Pamo datuk tu zakat kan, wadan bautang kan, hutang. Tak dapat ada bayar. Cuma hutang si koko dirinci dari para ulama. Hutang itu hutang yang dibolehkan agama. Berarti maknanya hutang yang dibolehkan agama. Kalau hutang riba, tak. Makanya itu hati-hati, Pak. Kemudian hutang tersebut apabila dijual seluruh asetnya, hartanya nawu, tak juta bayi ya dong. Jadi itu, kini kan nya hutang, tapi kau pun kota nawu 3 hektar. Ndak roh. Atau nawu nya hutang yang kamu minta ada itu ndak boleh roh. Dan jatuh tempo hutang itu bayar copek. Itu yang boleh minta. Dan hutang itu kamu kan untuk anak, untuk bayar kuliah anak umpamanya. Harto ndak nawu roh. Ojo dapat makan saja umpamanya. Jadi hutangnya, bolehnya datang ke uang muzaki untuk membayar hutangnya, boleh. Makanya beko ure kan Pak. Kini kan kebanyakan para muzaki kau tengok hanya mengambil 2 asnaf saja dari mustahik zakat kok. Beko tengok apa para pendapat para ulama mazhab tu. Imam As-Syafi'i itu tidak membolehkan hanya 1-2 asnaf saja. Jadi tengok sodo mustahik zakat tu kalau ada di lingkungan awak opak dibai. Beko fisabilillah tu uraikan beko kan. Siapa yang termasuk fisabilillah kok kini. Jadi isu orang yang berzakat kok itu didistribusikan zakat kok sesuai dengan mustahiknya kok yang berhak kok. Jangan hanya fakir miskin saja. Akhirnya kan terlunggu kan. Contoh guru ngaji atau guru MTK tuh boleh dibayar. Guru agama Islam oleh ulama itu dibolehkan dibayar. Kemudian para dai dan mubalik yang berdakwah di jalan Allah itu boleh dibayar. Guru-guru pesantren yang maju di pesantren boleh dibayar, Pak. Bahkan Imam Malik apa tuh santri itu yang belajar tuh boleh dibayar dari harta zakat. Jadi lowe fisabilillah tuh kalau siapa dosen Al-Azhar tuh Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi dimasukkan mujahid di Palestina. Termasuk itu jalil kan fisabilillah. Itu. Jadi Bapak Ibu jangan rahmati Allah. Itu yang meminta-minta kok kan. Yang pertama hutang, orang yang menanggung hutang, beliau. Kemudian yang kedua kata Nabi, seorang laki-laki yang tertimpa suatu musibah hingga semua hartanya habis. Dia boleh meminta sampai punya pekerjaan dan kecukupan. Jadi mau dapat musibah terpanggang rumah. Kan ada dulu kan. Itu bolehnya minta-minta. Bolehnya meminta kayak uang-uang kayo. Dulu kan buat mintang juga kan. Itu boleh. Karena musibah yang musibah secara luas pun kepamunya banjir bandang apa itu boleh dimintakan antuinya sampainya berkecukupan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, seorang laki-laki yang seorang laki-laki yang tertimpa suatu musibah hingga yang kedua tidak halal kecuali yang ketiga Pak. Seorang laki-laki yang tertimpa kemiskinan hingga ada 3 orang bijak dari kaumnya yang mengatakan fulan telah jatuh miskin. Itu orang bangkrut kok. Jadi yang berusaha jatuh bangkrut. Tapi harus ada 3 laki-laki yang bijak dari kaumnya itu menyabui bahwa si fulan itu telah jatuh bangkrut. Itu apa maksudnya, Mak? Kadang kan tersembunyi harta. Kadang menyimpan kayak kan, bangkrut, tapi kadang ada yang menyimpan peti mau kodai lah bangkrut. Jadi maksudnya harus ada 3 orang
yang bijak di kaumnya nyobui si fulan telah jatuh miskin, atau beliaunya minta-minta. Kemudian Nabi menyebutkan, adapun meminta-minta selain alasan tersebut wahai Qubaisah, maka hal itu merupakan barang haram yang dimakan oleh pelakunya. Boleh, tiga itu boleh. Kemudian hadis yang kedua, kau dah banyak kini kau, jadi tidak topik sasaran zakat, kau banyak dah tengok gitu. Oke, hadis yang kedua. Ada dua orang laki-laki pernah datang kepada Nabi. Mereka minta bagian dari harta zakat. Lalu Nabi memandang tajam kepada keduanya dan Nabi menilai mereka berdua merupakan orang yang kuat lagi sehat. Badan bagak, kuat, sehat. Minta aja deh zakat. Ini kan banyak loh. Jadi isuk kan zakat fitrah kok, Mak. Kalau ndak topik sasaran zakat kok ndak lepas kewajiban Pak. Umpama isuk kan ada. Kan saudara boleh menerima zakat, boleh. Pamodan, saudara dan umpama laki-laki dan kan di dalam mustahik mano nyo dilotang di bayar zakat fitrah. Kan gini sonang aja uang zakat fitrahnya, Pak. Jadi bersedawanya ke zakat dan, kau zakat anak dan, kau zakat cucuran. Uang yang dibayarnya tuh badan sehat, kuat, pagak pokojo. Babe, itu masalah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Orang kuat lagi sehat. Jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikan. Jadi Nabi ditegaskan, kalau nak nioju kalian ya dambainya. Roti artinya kan? Kalau nak nioju kalian dambai. Jadi kalau datang seorang cedek itu minta apa mau? Sabi itu kalau nak nioju dambai, ke? Ini itu, padahal dia tidak berhak sama orang. Jadi apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya, maka akan aku berikan. Tapi tidak ada bagian dari zakat bagi orang yang berkecukupan dan tidak juga bagi orang yang kuat dan mempunyai mata pencaharian. Kau bunuh 2 hektar, gota. Kau mak bayar zakat fitrah. Oh sarah. Oh sarah. Badan baga, inyo sehat, kebun 2 hektar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik zakat mal ataupun zakat fitrah itu tengok yang akan dibayar, tengok uang, jangan sembarangan. Mungkin ada orang yang macam itu tapi masuk kategori yang tadi fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Kamu contoh guru tadi kan, guru MDA. Kasun ndak ada jangan muzaki awak kok yang berzakat kok yang babe guru MDA donya. Aduh Pak matanya arti zakat asnaf fisabilillah di dalam mustahik zakat kok ndak dimasuk di uang zakat, di uang kayu awak kan. Guru TK tuh, berapa honornya? Subhanallah. Ada awak yang dididik di TK maju ngaji TK Isya tuh, itu untuk zakat fitrah langsung masuk mereka, wasnat zakatnya. Yari masuk orang guru agama Islam. Jadi itu kaidahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendidik generasi kok untuk beriman kepada Allah SWT adalah kewajiban awak sesama dan termasuk kewajiban guru itu. Makanya kaidahnya kata para ulama, ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila sesuatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib hukumah. Artinya untuk mendidik anak-anak awak kok kalau tidak ada guru tuh, tolok awak mendidik anak awak di rumah. Maju ngaji metode ikro tolok dah mak maju rumah. Pasal tidak kan lain mak. Makanya situ lainnya belajar. Bapu gajinya 5 sebulannya. Kecuali mau PNS. Kalau PNS itu tidak ada kegiatan Pak. Sebab PNS kok telah digaji oleh pemerintah. Apa juga kalau telah digaji di pemerintah tidak ada bagian zakat Pak. Samujan apa namanya amilin kok bagiannya dari zakat itu malah ditonton kan di situ. Contoh amil kok kan yang diangkat oleh pemerintah. Amil kok. Jadi gini awak kan nama panitia zakat. Ini kan banyak awak tengok di HP itu kan. Panitia zakat fitrah kok tidak mengambil bagian daripada zakat, tapi digaji dengan uang masyarakat gini kan. Dibayar
uang masyarakat. Jadi apa kosok didistribusikan kepada fakir miskin. Makanya adun tengok di dalam keputusan basis tuh Basnas itu 80% didistribusikan kepada fakir miskin zakat fitrah. Kemudian fisabilillah, pokoknya yang lobio itu laro yang lain tuh dibanyakkan bagian untuk fakir miskin daripada zakat fitrah. Jadi Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, itu kan lah jolir apa kan, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian perkara-perkara yang pun tadi itu ini juga. Apa? Pertama, apakah boleh zakat hanya untuk satu mustahik saja, dua saja? Aku yang sebutin tadi kan. Jadi Imam As-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh mazhab Syafi'i tidak membolehkan meringkas zakat hanya satu golongan saja atau dua golongan saja. Jadi harus ditengok sodo. Jadi uang yang berkayu, uang kayu yang berzakat, Pak Ibu juga merahmati Allah, itu tengok ada mustahik zakat. Oke, awak yang asnafnya itu dibayar. Jadi bukan hanya fakir miskin saja. Ghorimin, kalau ghorimin kau memenuhi kriteria yang tadi, bolehnya minta gua dibayar untuk melunasi utangnya. Minimal mansu kan. Kalau utang kredit motor, tidak bisa utang kredit mobil, motor mobil. Itu. Jadi yang utang sikoko kan utang untuk kebutuhan pokok, pamonya payah beli bogi, pamonya kan, atau membeli rumah, atau mempunyai kolang anak, kan? Itu beliau. Nyo kadang kena doang ko inyo ndak mau meminta Pak. Itu wasaili wal mahrum itu kan itu rumah. Sail. Orang miskin nyo ndak mau minta tapi nyo payah semua no. Itu tuh kadang kayak kan orang menyangko kadang orang yang cenderung turu orang sonang padahal inyo nampak aja sonangnya. Banyak tua pandai berminyak air. Padahal nyo susah. Kedagi ke bau mencari untuk sekolah anak, akhirnya kadang berhutang ke orang untuk membayar. Orang menengoknya sonang kan, itu orang cendeko Pak. Itu kalau nyoba utang dan tidak ada pemuka kekayaan lain, boleh dibayar daripada harta zakat kok. Untuk masuk utangnya kan. Tapi kalau tata utang tadi ya tidak kan. Jadi itu Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua. Tapi ulama lain juga boleh juga ada yang membolehkan seperti Ibnu Ujail Al-Asba'i, itu boleh satu asnaf. Ada juga ulama membolehkan. Yang kedua, bolehkah zakat mal dalam bentuk sembako? Boleh. Karena dulu potong kayak beredar sembako kan. Itu apur Pak. Zakat kok atau THR? Apabila zakat, aku kan ayo. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membolehkan merubah bentuk harta zakat. Tidak boleh dikimatkan daerah, tidak boleh dibolehin ke lain dah. Harta zakat orang harus dibayarkan uang yang berhak tuh dengan rupanya, nilainya. Jadi piti di benwa. Dulu pun nak sampein kan uang musikin do. Tidak perlu dia sembako gini ro nyala nawu rumah. Tapi perlu apa deh? Ya. Rumah yang Wirosi hanya. Terus ada jagi gua almarhum. Tuh beli baju. Kan? Yo nyala gua pakai gayo kan, pakai baju bau. Beli kue umpama kan. Beli kebutuhan. Nyo di rumah kalau kan kayu kok banyak nak diperbaiki, Pak. Kadang lampu apa namanya? Lampu listrik kok. Kadang lah bulan-bulan tak dapat beli itu kan. Ada kayak ngayu kok diberi orang peti zakat. Dapat nu kok bola lampu. Awaknya mak cakap sajennya nawu ndak hanya lampu yang bacas kok hanya. Apa mau kah? Jadi mati lampu kan tu orang Jawa deh. Go mahal. 80.000. Nyalang nana go 20 aja berpikir mak ro. Apa merek ro? Nemu aja lah liangnya. Aku 50.000.
Oh, ini trapor atau bakau sedo bolanya. Bayang apa? Kan? Jadi baik. Dapatnya piti dapat dia mau ganti bola lampu kan. Dapat lo boleh lampu cas deh. Esok mati lampu nak payahnya makan lah. Ya kata pasal pelito deh kan. Pelito apa nama pelito togak. Kalau dulu ya heran nama kalau zaman dulunya memang itu penerangan tahun 70-an ya kan. Sulu. Bapak jadi gini tentu sulu arah. Hah? Marcun tentunya sulu dan tu eranya dong buat sulu kini lah. Ada orang yang kambing tu lah. Tu berkobek lah. Tu bawa panggang aduk pemus wajib. Mana orang jalan. Potong dan zaman sama sapu tu berjalan kami. Potong sore potong malam 27 kan. Tu mana ada dian kini lihat dan. Kalau dulu kalau lah malam 27 dari pagi lah 2-3 hari lah babuek dian di depan rumah ada dian sayak yang bersusun katiru kan berpanggang lihatnya sampai ke bawah makan torang umawa deh itu sebenarnya tradisi kok kalau dilestarikan pak hancak sebenarnya nilai juga kan kalau omu dian bulu tu kan balubang tu tu bertogang pakai kayu mah tu itu dari lama umawa kan nyadek lah listrik kok gaknya cuma kalau awak lestarikan itu bisa jadi nilai budaya Pak. Kan sudah menggelek tobu kalau aduh kini menggelek tobu kata banyak orang TV kemain mulai dari apa nama menyisiok tuh daun tobu itu buat pengobek itu disorting itu kan sudah tuh menggelek posisi undo digelek tu kan sampai tercampak-campak membe nama orang masuk sudah tu alun dia apa lah dikancah kan itu tradisi sono Pak awak jorang ni apa air tobu cakap kan beko awak babuek lo bulu dulu papaji kan babai tu nujung orang kalau kan badiwi sudah ambil ni sudah tu hal kan oke dia puro atau mengorak apa kan itulah awak makan dulu papaji kalau ini potato makan deh citato atau apa nama apa jadi tentu bonus nama makan nama papaji kan ponelo jojo jadi banyak bodoh kan itu budaya kan ancak sebenarnya kan itu beko orang masuk belek nisan coko sehingga sampai nyomah menggagam tentu emaknya kan ada takau gitu dulu tompe subhanallah belek tapi jikin ini tentu takau era tentu dia tongkau takau Pak itu dulu bulan puasa kok banyak juga kawa kayaknya tapi banyak tang di tepi jalan tuh nampak dulu memang babuek dia orang tutu ke kawa pakai nisan tobu itu yang tekan ama-ama ubi jenis sebenarnya masuk ke dalam poca atau ubi itu tuh kunyah mah nikmat subhanallah ini mana dok coba lah bu ya ubi nisan nak tahu kan abu lah kebun tobu ya coba buat gelek langsung kan itu unik sebenarnya budaya jadi dan itu budaya itu kan dimasuk ke dalam Ramadan kan ke dalam nilai-nilai kultur Ramadan kalau awaknya itu kebutuhan tuh bulan puasa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah zakat mal sembako jadi sebaiknya dibayarkan uangnya nilainya kepada orang yang berhak aduh ya membolehkan dia sembako kalau darurat ada orang sakit jiwa tak tentu piti dia dong kau okey tu kan kalau BPT tak tentu era tak apa juga Pak boleh kabawi era orang gila lo tentu PT perlu yang sehat orang akal aja tentu PT nya apalagi yang sehat kan nak mau kasih itu kalau darurat boleh boleh kebutuhan ninyo ada apa juga boleh jadi itu anak yatim tidak ada bagian zakat baginya. Jadi benkan anak yatim zakat apa? Zakat mal, zakat harta, nak boleh anak yatim nak boleh dibayar.
Anak yatim kau memperoleh dari santunan. Itu yang bayar sampai jutanya dapat kan? Cukup. Esok masuk sekolah 3 juta atau 2,5 juta. Tiada di Bang Nazir Fitir mah. Jadi anak yatim kalau bayin zakat mal kan anak yatim tidak lunas lah. Anak yatim kan tidak berhak menerima kecuali ibunya janda. Sodo jando ada. Jando miskin yang boleh bayarnya, kalau jando kayo biarlah jadi bayarlah inyong bayar amunya. Jadi yang boleh itu jando miskin. Oh yang payah, banyak anak kan, tak wajur. Yang ketiga, apakah yang wajib orang-orang yang wajib dinafkahi tidak boleh diberi zakat? Jadi kalau dulu kan potongan tadi ada potongan tanya kan, saudaranya boleh diberi zakat, kalau saudara boleh ya. Kalau nya punya kriteria mustahil, cenah cakonya musikin kan, payahnya apa jadi beri saudara awak dah. Tapi kalau baga apa sebut di bayar bengkong yang apa berhak saudara. Kemudian dulu pernah bertanya kan, cucu pokok yang wajib bawa nafkahi tak boleh dibayar zakat tu. Ayah, amak, datuk sampai kate ke bawah, istri, anak, cucu dan kemenakan yatimnya nyo. Kemenakan pemo saudara berusia awak meninggal laki ya. Karena anak kan kemenakan awak yatim kan. Ya yatim memang tak boleh dibayar zakat kan. Itu tidak boleh dibeli dari harta zakat dah. Ya kadang kan betulnya dan pitogaran ke anak kau je lah. Jando, anak yatim, tidak boleh orang ke amak aben. Jangan ke anak yatim je kok. Ke amak aben. Amak beliau. Jadi kemenakan yatim kok semua tanggungan saudara laki-lakinya. Jadi kalau ada ini saudara berusia semua anak yatim anaknya kan, itu wajib awak menafkahinya. Dan sebenarnya kampung sudah menyantuninya. Jadi itu Pak. Yang terakhir, zakat fitrah. Kalau kontur sudah juga. Kalau apa itu potong zakat fitrah, lah diumum de azman minggu dulu, Jumat dulu salah. Yang tu umum de-nya untuk Kota Madia Pekanbaru. Jadi kalia 2,5 kg. Kalau kampar ku memang dek kayu aja Pak. Jadi kemenak kampar ko jan mui menetapkan 2,7 kg kalia. Sehingga kalau bagi ladang 50.000 kali 2,7 ompe 10.500 petoga. Kalau piti. Bagi 10 tekong. 2,7 2 kilo 7 mato, berarti lobyo 10 tekong. Kalau mengikuti apa aturan ya udah dalam mimbar tuh. Jadi kalau yang lain tuh bisa besok ditengok dulu tuh kan. Kalau harganya. Nya kini wak tengok itulah kan. Payah apa lah tahu kita sampaikan ke Pak. Jadi zakat awak kan kebanyakan dengan nilai, dengan uang kan. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu harus dengan bahan makanan pokok. Bogi. Jadi mana ada bogi, tak masalah lah. Kemudian beladang, amplop tak ada dapat lah. Bogi lah 2,5 kawung. Bogi aja lah ditekong. Tonton kamu saji usuk, ya kami distribusikan loh ke uang yang berhak kan. Ikonnya PT Pro, lu kayo konye bogi kayo lah betnya. Lagi tak pun tak ada masalah. Ancak. Jadi Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, itu ya kan sampai situ aja lah dulu tentang zakat. Banyak sebenarnya pernik zakat tuh Pak. Kalau tengok di HP ku kini kan uang menorang kan. Itulah luas. Fisabilillah tadi lah dirumbung ngendek kan Mama. Ya tontu kan. Itu kan ringkas dari apa kan fisabilillah kan. Oke. Menurut Yusuf Al-Qadawi, Mujahid Palestina, guru ngaji TPQ, apalagi tidak ada sumber penghasilan lainnya, miskin. Kemudian guru sekolah Islam, TK Islam, MDA Islam, pokok guru pendidikan Islam. Kemudian
Fisabilillah, segala cara untuk menolong agama Allah melalui jiwa, harta ataupun lisan. Dakwah ilallah. Satu, membiayai perang di jalan Allah. Tujuh kan? Membiayai jalan-jalan kebaikan agar Islam tegak. Pengiriman da'i mubalik, kesejahteraan da'i, media Islam. Kuliah jadilah zakat untuk media Islam, buku. Kemudian mencetak buku Islam, lalu sebarkan, Pak. Mendirikan pondok pesantren, menyantuni para santri, kiai, guru, ustadz. Jadi luas kalau gini, fisabilillah kok. Silakan lah. Jadi minimal ada masuk di dalam zakat bapak-bapak ibu-ibu yang berzakat kok asnafnya tuh kan. Fisabilillah juga. Pasal pola ribet. Ada rumah nampak uang lagi kan. Ada guru TK tadi. Kalau bono enggak wajar gaji 150 kak. 300. 2.000. Subhanallah. 2.000 gaji sebulan wak guru TK. Kadang papajero deh sakit bociriknya boyo tu. Untuk guru TK kan. Baiklah. Mana muzaki yang alun menyalurkan zakat, baiklah Pak guru TK. Dah apa dah 1.000, bukan 1.000 sih amplop banyaknya. 150. Ikut panjang situ kalau. Jadi nya begitu adalah zakat produktif kalian membayar modal dulu mah. Zakat konsumtif. Jadi zakat kau luas cakupannya. Jadi demikianlah santapan rohani Ramadan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.